Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPB 31 akan menjelaskan sebuah program data yang akan menampilkan data curah hujan yang ada di Lampung pada kurun waktu 6 tahun terakhir. Yang beranggotakan, yang pertama Taza Afifa Farnella dengan NIM 121470001. Kemudian ada Raihan Setia Nurul Purnama dengan NIM 121470003, dan yang terakhir ada Diana Indah Permatasari dengan NIM 121470004. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang program data curah hujan yang telah saya buat, yaitu data curah hujan di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Untuk bagian yang pertama yaitu header. Di sini header menggunakan include IOStream dan using namespace std. Berlanjut ke tipe data yang digunakan yaitu menggunakan integer main, di mana tipe datanya yaitu ada string dengan variabel tahun, kemudian ada integer dengan variabel pilihan, di mana variabel pilihan ini menyatakan indeks 1, di mana indeks 1 ini merupakan bagian dari array. Kemudian ada tipe data char, yaitu untuk perulangan. Kemudian untuk cout ini, cout merupakan suatu program yang keluaran atau yang akan tampil ketika kita setelah selesai melakukan pemrograman, dan hasil yang ada dalam cout inilah nanti yang akan keluar. Kemudian untuk percabangannya kami menggunakan do while. Nah, jadi di sini program perulangan dimulai, yaitu dengan menginputkan kurung kurawal yang mana nanti dia membuka instruksi dari suatu program tersebut. Oke, kemudian di sini ada cout yang artinya di program nanti akan muncul yang pertama yaitu pilihan 1 program data curah hujan. Kemudian yang kedua juga ada pilihan jumlah hari hujan. Dan yang ketiga di sini nanti akan muncul silakan pilih menu 1 atau 2 untuk memilih program yang akan dijalankan. Maka dari itu di sini akan kita masukkan scene untuk menyimpan atau mengingat dari pilihan yang telah dibuat menjadi masuk ke dalam kolom array. Kemudian untuk selanjutnya yaitu switch case, di mana switch case ini nantinya akan menunjukkan hasil dari pilihan menu yang di atas tadi. Oke, di sini bisa lihat case 1 kita mulai untuk menampilkan atau memprogram untuk program data curah hujan. Jadi di sini kita akan membuat welcoming, yaitu pada cout-nya yaitu berupa silakan masukkan tahun yang ingin Anda ketahui persebaran datanya. Sehingga nanti kita akan menginputkan data-data dari 6 tahun terakhir atas program dari data curah hujan. Kemudian kita memasukkan if ini berarti jika. Jadi kita akan menginputkan kemungkinan-kemungkinan yang akan dimasukkan si pengguna program atau kemungkinan-kemungkinan lainnya. Jadi di sini kita memasukkan tahun kita pilih yang pertama yaitu dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, berarti dimulai dari 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 16, dan 15. Kita mulai dari 2015. Jadi di sini kita akan menginputkan cout yang dimana nanti dia akan menampilkan data dari curah hujan di tahun 2015, sehingga nanti ketika si pengguna program memasukkan dia ingin mengetahui persebaran data di tahun 2015 mengenai data curah hujan, maka cout
yang ada di sini yang akan muncul, yaitu data-data curah hujan pada tahun 2015. Kemudian, untuk menginputkan data di tahun 2016, kita menggunakan else if, karena kita berpindah ke kemungkinan selanjutnya. Jadi, apabila bukan 15, maka kemungkinan si pengguna akan memasukkan kemungkinan yaitu 2016, 2017, dan seterusnya. Maka dari itu, kita akan memasukkan data curah hujan di tahun 2016, yaitu dengan sebagai berikut. Kurang lebih yang diinputkan sama, hanya kita lebih fokus ke data-data yang ada pada tahun 2016. Kemudian sama di tahun 2017, sini masih else if yang menunjukkan kemungkinan selanjutnya. Kemudian ada di tahun 2018 kita inputkan pula, dan juga pada tahun 2019, 2020, 2021 yang terakhir. Kemudian di sini ada pilihan kita memasukkan percabangan else untuk apabila si yang menjalankan program melakukan input salah atau selain dari tahun yang dimaksud, yaitu tahun 2021, tahun 2020, 2019, 18, 17, 16, dan juga 15. Maka nanti program yang akan muncul adalah seperti ini. Kemudian di sini tertera break, yang artinya ini adalah pemisah dari percabangan satu dengan yang lain. Jadi untuk memberhentikan program ini. Kemudian pada case kedua, kita akan membuat program untuk pilihan yang akan muncul ketika kita mengklik angka 2, yaitu cout. Cout ini untuk sama seperti tadi, yaitu welcoming dulu untuk menunjukkan panduan hal apa yang harus dilakukan oleh si pengguna program. Oke, di sini tertera, silakan masukkan tahun yang ingin diketahui jumlah hari hujannya. Kurang lebih sama seperti pada case 1, yaitu kita hanya si pengguna program hanya perlu memasukkan tahun yang akan dia ketahui mengenai data jumlah hari hujan. Jadi di sini cout-nya yang muncul yaitu silakan masukkan, dan nanti apabila si pengguna program memasukkan angka akan tersimpan karena kita telah memasukkan sin di sini, itu akan menyimpan pada variabel tahun. Oke, kemudian kita masuk ke if, yaitu merupakan kemungkinan yang akan terjadi, yaitu di tahun apabila si pengguna program memasukkan 2015, maka kita akan memasukkan data-data yang ada di tahun 2015 tentang hari hujan pada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya hingga Desember. Kemudian kita juga perlu menginputkan data jumlah hari hujan di tahun 2016, yaitu kurang lebih sama, hanya menggunakan cout, kemudian diakhiri dengan endline, yang artinya mengakhiri suatu baris tersebut. Jadi nantinya akan muncul di program adalah menyusun ke bawah seperti ini. Berlanjut ke tahun 2017, 2018, 19, 2020, 2021. Masih menggunakan else if. Kemudian pada pilihan selanjutnya, ya ini kita memasukkan else untuk menyeting apabila si pengguna program memasukkan angka dari selain pilihan tahun tadi, yaitu 2021 sampai dengan 2015, karena di program yang telah kita lakukan dari awal ini merupakan program data curah hujan di tahun di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 6 tahun terakhir.
Oke, kemudian kita akan melihat programnya, yaitu di sini Anda salah menginputkan tahun, kemudian diakhiri dengan endline, kemudian dan break. Oke, di sini ada default, yaitu merupakan pilihan yang akan muncul apabila si pengguna program tidak memilih menu dengan benar, seperti yang saya jelaskan di atas tadi, yaitu menu yang tertera adalah menu 1 dan 2 yang menyatakan pilihan program data curah hujan, dan yang kedua adalah jumlah hari hujan. Jadi apabila si pengguna program tidak memasukkan menu dengan benar atau tidak mengetikkan menu 1 atau 2, maka yang akan muncul adalah outputan Anda tidak memilih menu dengan benar. Maka program ini kita akhiri break dan kita lanjutkan dengan cout, yaitu apakah Anda ingin mengulangi program, yes or no. Jadi nanti si pengguna program akan melihat perintah ini dan kemudian bisa melanjutkan program dengan mengetikkan Y kecil atau Y besar yang artinya yes, yaitu ya saya ingin melanjutkan program, yang kita di sini masukkan di menu while, di mana perulangan ini dilakukan sehingga dapat kembali ke program awal, yaitu di atas. Oke, baiklah, di sini kita akan mencoba program ini apakah berhasil atau tidak, yaitu dengan cara compile and run. Oke, di sini akan muncul welcoming seperti ini dengan mendeklarasikan judul dari program tersebut, yaitu program data curah hujan di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Maka di sini akan muncul menu, yaitu 1 menu program data curah hujan, yang kedua jumlah hari hujan. Maka di sini perintahnya terlihat, silakan pilih menu. Maka kita akan pilih dengan menu yang ada. Misalkan kita pilih 0. Maka seperti yang saya sebutkan tadi, apabila si pengguna program tidak memasukkan menu dengan benar, maka di sini akan muncul Anda tidak memilih menu dengan benar. Apakah Anda ingin mengulangi program? Jadi kita pilih yes untuk mengulangi program dan program kembali ke awal, itu pilihan menu. Silakan pilihkan menu. Oke, kita pilih 1 untuk mengetahui program data curah hujan. Kemudian di sini akan dilanjutkan dengan silakan masukkan tahun yang ingin Anda ketahui persebaran datanya. Misalkan kita inputkan tahun 2012. Maka yang terjadi adalah Anda salah menginputkan tahun, karena di sini adalah program data curah hujan dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Jadi 2012 tidak termasuk di dalamnya, sehingga kita perlu mengulangi program ini dengan benar, yaitu berarti ini program data curah hujan yang menampilkan data curah hujan pada tahun 2021 sampai dengan kurang lebih tahun 2015. Oke, kita lanjut ke programnya dengan kita mengetikkan yes. Kita muncul dengan di program awal, kita akan menginputkan datanya dengan benar, yaitu program data curah hujan. Itu 1. Silakan masukkan tahun yang ingin Anda ketahui, 2020. Kita enter, maka di sini akan tampil berikut adalah data curah hujan pada tahun 2020. Di sini tertulis data curah hujan pada tahun 2020 di bulan Januari, yaitu sebesar 411,60. Kemudian di bulan Februari 173,10, Maret, April, Mei, seterusnya sampai dengan Desember. Di sini maka program akan memunculkan lagi pertanyaan, apakah Anda ingin mengulangi program? Kita pilih yes untuk memilih atau mencoba pilihan menu kedua, yaitu jumlah hari hujan. Kita masukkan 2019.
maka akan muncul data jumlah hari hujan, yaitu di Januari hujan terjadi selama 25 hari. Kemudian di Februari hujan terjadi selama 20 hari, Maret, April, Mei, seterusnya sampai dengan Desember. Oke. Kita telah mencoba semua menunya, maka apakah Anda ingin mengulangi program? Karena kita sudah melakukan semuanya, maka kita klik menu untuk mengakhiri program. Maka program akan selesai. Kita close, dan program berhasil. Nah, itulah program dari data curah hujan yang ada di Lampung dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, terima kasih and see you.